Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bikanamakan nabi yaqulu mayaqulu. Bismillahi satrun minnar. Bismillahi nihabaitullah. Bismillahi anitullah. Bismillahi lamnatul qalbi. Bismillahi hadiru minallah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Merdeka. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya cintai bapak-bapak dan ibu-ibu, benteng-benteng NKRI di lingkungan rukun tangga dan rukun warga yang saya cintai. Hidup ibu-ibu dan bapak-bapak, hidup. Tidak lupa kepada para pengurus yang saya cintai, yang saya banggakan, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu panitia yang bisa menghadirkan pertemuan ini menjadi sebuah tonggak sejarah untuk menciptakan suatu negara yang unggul, Indonesia. Kita merah putih Indonesia, Pancasila, NKRI, Ganjar Pranowo. Ini bonus demografi, bonus bagi saya melihat sahabat-sahabat saya tercinta di wilayah yang paling depan, garda yang paling depan. Kalau tidak ada Bapak RT, Bapak RW, tetangganya sama warganya yang gak rukun, Indonesia ini akan hancur. Oleh karena itu, inilah garda-garda terdepan yang menjadikan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai teritoria, sebagai negara yang berdaulat. Kalau tidak ada Bapak dan Ibu, Indonesia akan hancur, akan jebol oleh serangan-serangan dari luar. Setuju lah? Bapak tahu Afghanistan, tahu Suriah, tahu Syria, tahu Libya, di mana eta? Betul Pak? Mereka porak-poranda yang dulu aman dan damai, subur makmur, Jinawi, hari ini rakyatnya mengalami kesengsaraan. Salah satu penyebabnya karena warga negaranya tidak rukun. Hidup rukun. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut bersyukur. Betul? Allah menyatakan di dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmatku, maka akan ditambah nikmatnya. Tetapi kalau kamu sekalian kufur terhadap nikmatku, tunggu pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa naudzu. Saya yakin ketika masih ada Bapak RT dan Bapak RW yang berdoa di bumi Nusantara Indonesia ini, ajab tidak akan menyentuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasa syukur kita, kenapa kita harus bersyukur sebagai bangsa
konon katanya Indonesia ini adalah setitik kerikil batu dari surga. Sehingga ketika Allah menciptakan Indonesia, Allah dalam keadaan tersenyum. Beda dengan Allah negara-negara nusanesna dada baut. Ketika menciptakan Indonesia, Allah dalam keadaan tersenyum. Sehingga apa? Sehingga kata kuskus, tongkat dan kayu pun jadi tanah. Betul? Nah, oleh karena itu berbahagialah kita semua sebagai bagian terpenting dari bangsa Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia sampai hari ini masih bersatu padu, masih menjadikan bagian terpenting dari dunia, tidak yang terkoyak-koyak? Karena para pendiri bangsa sudah mensepakati 4 kesepakatan bersama. Masih ingat 4 kesepakatan? 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara. Yang ketiganya apa? Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Makruah sebagai sikap hidup berbangsa dan bernegara. Dan 4-nya disepakati NKRI adalah bentuk negara, harga mati sudah finish, bukan final lagi. Hidup NKRI. Pancasila yang tadi Bapak Ibu bacakan, ada berapa sila kira-kira? Alhamdulillah hafal kene. Pertanyaan berikutnya, ada berapa butir Pancasila? Berapa butir? Yang tahu ngacung? Hah? Tahun 2003 ketika Bapak Taufik Kimas almarhumlah menjadi ketua MPR, salah seorang yang diundang untuk menyusun butir-butir Pancasila ini, saya termasuk di dalamnya, menyusun 45 butir dari Pancasila itu sendiri. Sila pertama 7 butir. Nah, ini dihafalkan ini nanti sama bapak-bapak dan ibu. Bisa ditanya keluarga anak. PRT ayah sabaraha butir Pancasila? 45 butir. Sila kahiji sabaraha butir? 7. Sila kedua 10. Sila ketiga 7. Sila keempat, sila kelima 11. Jadi ngapalkan anak gampang Bapak dan Ibu. Berapa butir sila dari Pancasila? 45 butir. Terdiri dari sila pertama ngapalkan anak 7 10 7 10 11. Ingat ya? Berapa butir? Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Mantap. Tepuk tangan. Pancasila adalah dasar negara. Kalau negara ini ingin maju, maka Pancasila harus menjadi dasar. Masih ingat? Ingat lagunya masih? Mau nyanyikan lagunya waktu SD? Nah, bapak-bapak harus tahu ditanya keluarga. Mari kita nyanyikan lagu semangat Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setara, pribadi
karena Pancasila ini adalah kalimatun sawah, maka saya melakukan satu gerakan yang namanya Gerakan Merah Putih. Kenapa harus Gerakan Merah Putih? Karena merah putih adalah jati diri bangsa. Kalau merah putihnya dikotori oleh kita, maka jati diri bangsanya akan kotor. Siap bergerak dengan merah putih? Siap bergerak dengan merah putih? Alhamdulillah. Bagaimana cara bergerak di merah putih? Ada 3, Bapak dan Ibu, yang perlu disosialisasikan ke depannya. Gerakan merah putih yang pertama adalah menggelorakan cinta tanah air. Hubulaton minal iman. Mengapa saya menggelorakan cinta tanah air? Karena banyak di antara kita sebagai warga negara Republik Indonesia tetapi sudah luntur cintanya terhadap tanah air. Hari ini. Yang kedua, gerakan kita di merah putih yaitu menjaga, merawat dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga nggak boleh ditawar-tawar. Yang ketiga, ini penting, gerakan merah putih ke depan yaitu bagaimana memajukan Indonesia di masa mendatang sampai Indonesia mencapai finish 2045 menjadi Indonesia emas. 100 tahun Indonesia merdeka nanti 2045. Untuk mencapai Indonesia emas 2045, maka kita semua sebagai garda terdepan harus melakukan satu upaya memajukan negara itu. Bapak dan Ibu sekalian, tahu kereta api? Tahu kereta api? Kereta api kira-kira kalau nggak ada lokomotifnya jalan nggak coba? Gerbong nawe wungkul? Nggak mungkin ya. Maka untuk membangun kemajuan Indonesia ke depan mencapai Indonesia emas 2045 perlu lokomotif. Di antara para putra bangsa terbaik untuk kami jadikan sebagai lokomotif untuk membangun Indonesia emas di 2045, kami sepakat di Surabaya menetapkan berdasarkan hasil istikharahnya para kiai, para ulama, menetapkan beliau Ganjar Pranowo presiden kita. Ganjar Pranowo. Itulah ciri khas ketawanya Gerakan Merah Putih. Gerakan Merah Putih ingin menjadikan semua masyarakat warga bangsa Indonesia ketawa dengan terbahak-bahak. Tepuk tangan. Kenapa Romo harus beliau yang harus didorong menjadi lokomotif? Ini orang Bogor, sadayana. Bogor adalah kilometer 0 kejayaan Pajajaran. Tepuk tangan. Bogor adalah kejayaannya kerajaan Sunda. Betul? Tetapi Bogor harus menjadi api bara membangun kejayaan Indonesia di 2045. Siap? Siap? Mau maju Indonesia kan orang Bogor atau maju? Setuju? Setuju? Inilah yang saya tawarkan beliau sebagai lokomotif untuk membawa kita gerbongnya kepada kejayaan Indonesia. Sehingga beliau mempunyai tagar
Ingat ini tagar beliau, Indonesia kuat, Indonesia unggul. Tagarnya begitu. Indonesia kuat dibangun Pak Jokowi, 2024 ke depan dibangun oleh Pak Ganjar menjadi Indonesia unggul. Karena itu bakal juga unggul. Jadi tagarnya begitu. Indonesia kuat, Indonesia unggul. Ulah bisa saha, ulah bisa saha. Berdasarkan hasil penelusuran sejarah, beliau memiliki terah Galuh. Tahu Galuh? Ciamis. Beliau adalah keturunan daripada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini memiliki terah Mataram. Terah Mataram adalah cicit daripada Galuh. Sanjaya adalah Raja Galuh yang pindah mendirikan kerajaan baru yang namanya Medang Kamulya. Sanjaya adik daripada Batara Sempak Wajah. Sanjaya sebagai raja yang mengembangkan Mataram, Singosari, dan lain sebagainya. Salah satu keturunan yang hari ini saya tawarkan yaitu keturunan daripada Sanjaya Bredit Anayun yang bernama Ganjar. Alhamdulillah. Pertemuan hari ini bukanlah pertemuan yang terakhir, tetapi pertemuan hari ini adalah sebagai pintu masuk untuk membangun sejarah baru, mengembalikan kejayaan Nusantara kepada Bogor. Salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin nabiillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.